Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Mona Rohmatul Jana dari Divisi Finance. Di video pembelajaran kali ini di week ketiga di bulan April, aku masih akan membahas tentang cara membangun teamwork yang solid yang di poin ke-6. Kemarin aku udah ngebahas tentang poin ke-1 sampai ke-5. Hari ini aku mau melanjutkan poin ke-6, yaitu melakukan evaluasi berkala. Evaluasi secara berkala dalam sebuah tim itu sangat diperlukan dalam meningkatkan proses, cara kerja, dan interaksi anggota tim. Bagi sebuah tim yang ingin berkembang dan bergerak maju, maka tim tersebut harus bisa menganalisis apa saja yang harus bisa menghalangi, apa saja hal yang menghalangi kinerja dan strategi apa yang selama ini dilakukan. Tim harus mengadakan rapat secara rutin untuk terus melakukan asesmen pada proses dan kinerja tim dalam mencapai tujuan bersama. Di sini kita harus perlu memahami apa itu evaluasi kinerja dalam sebuah tim. Evaluasi sendiri itu merupakan penilaian sistematis dan berdasar terhadap hasil kerja karyawan serta organisasi. Nantinya hasil penilaian ini akan menjadi dasar perusahaan dalam memberikan umpan balik terkait prestasi karyawan. Alasan mengapa perlu evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama, wujud penghargaan terhadap kinerja karyawan melalui evaluasi manajemen dan atasan langsung menaruh perhatian khusus pada pengukuran kerja individu atau tim dalam periode waktu tertentu. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar pemberian apresiasi sesuai dengan kinerja karyawan masing-masing. Misalnya apresiasi diberikan kepada bentuk bonus atau promosi jabatan. Dengan memperoleh apresiasi dari perusahaan, motivasi dan kepuasan kerja karyawan pun meningkat. Situasi ini dapat berdampak pada peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Tentu perusahaan juga akan diuntungkan oleh situasi tersebut. Kemudian yang kedua, ada mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Evaluasi kinerja bukan menjadi alat untuk mencari-cari kesalahan. Melalui sistem penilaian terukur dan sistematis seperti ini, karyawan dapat memperoleh masukan maupun kritikan yang membangun dari atasan langsung. Maka dari itu, hasil evaluasi pun seharusnya disampaikan kembali kepada karyawan. Undang karyawan duduk bersama, ngobrol bersama gitu kan. Karyawan pun dapat membenahi dan memperbaiki sehingga ia bergerak untuk bekerja menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, ada mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan. Setelah evaluasi kinerja dilakukan, perusahaan dapat mengetahui lebih dalam apa saja kelebihan atau kelemahan karyawan, juga aspek yang perlu dipertahankan, diperbaiki maupun dikembangkan lebih lanjut. Dari data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan. Kemudian yang keempat, ada instrumen penting dalam upaya perlindungan hukum untuk perusahaan. Hasil evaluasi kinerja juga bisa menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Situasi tersebut dapat terjadi jika karyawan melakukan kesalahan fatal, melanggar peraturan, tidak memenuhi kewajiban, atau mempunyai masalah lain yang berdampak negatif pada perusahaan. Memastikan hasil evaluasi kinerja tersimpan rapi dalam dokumen penting untuk dilakukan. Dokumen tersebut akan menjadi instrumen penting untuk bisa memberikan perlindungan hukum pada perusahaan. Ketika ada mantan karyawan menggugat perusahaan, Anda bisa memakai dokumen tersebut sebagai bukti sah untuk kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Keempat, alasan evaluasi kinerja karyawan di atas dapat menjadi tujuan kita untuk melakukan hal yang serupa di perusahaan. Selain menilai dan mengapresiasi kinerja karyawan, evaluasi demikian juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Karyawan pun termotivasi untuk aktif berkontribusi dalam memajukan perusahaan. Jadi melakukan evaluasi berkala itu dalam sebuah tim itu sangat penting, karena kita sebagai
tim bisa mengetahui apa saja kekurangan kita, apa saja kelebihan kita, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dipertahankan. Dengan evaluasi ini yang dibimbing langsung oleh atasan atau perusahaan bisa membuat teamwork kita menjadi lebih solid lagi. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing tentang cara membangun teamwork yang solid. Ada 6 poin yang udah aku jelasin di video-video aku sebelumnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.